Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di hari ini, persis di penghujung bulan Agustus, Rabu 31 Agustus tahun 2022. Sungguh, ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara serta memberkati kita di sepanjang hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita akan melanjutkan semua aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Ratapan. Dan saya begitu yakin 5 hari yang sudah kita lewati bersama kitab Ratapan memberikan kita berkat-berkat rohani, pesan-pesan yang sangat pribadi dari Tuhan tentunya. Dan mulai hari ini sampai 48 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini dari kitab Yehezkiel. Dan saya begitu yakin kita akan sangat diberkati dari pembacaan ini. Dan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin berakar kuat di dalam firman dan bertumbuh di dalam kasih Allah dan semakin serupa dengan gambaran Kristus sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Jadi baiklah, kita akan mulai pembacaan Alkitab Yehezkiel ini dalam pasal yang pertama pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, membangun iman berdasarkan kesetiaan Allah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Kitab Yehezkiel dimulai dengan catatan waktu dan tempat terjadinya penglihatan tentang Allah dan bahwa Yehezkiel adalah saksi matanya. Catatan ini menunjukkan bahwa penglihatan itu bukan fiksi, melainkan peristiwa sejarah. Dalam peristiwa itu, Yehezkiel mendapat penglihatan tentang gambar kemuliaan Tuhan. Melalui penampakan 4 makhluk sorgawi yang dipercaya sebagai kerubim atau tentara sorga, dalam bentuk suara dan gerakan yang menimbulkan rasa segan atau hormat. Penglihatan itu meneguhkan iman Yehezkiel dalam 2 cara. Yaitu yang pertama, menegaskan kesetiaan dan kasih Allah. Saat itu Yehezkiel sedang berada di negeri pembuangan bersama bangsa Israel. Di tengah penderitaan di negeri asing, sapaan Allah melalui penglihatan itu meneguhkan ulang iman Yehezkiel yang mungkin mulai pudar karena himpitan beban kehidupan. Yehezkiel kembali diyakinkan bahwa Allah tidak pernah melupakan umat pilihannya. Dan yang kedua, penglihatan ini mengisyaratkan pentingnya misi dan pelayanan yang akan diberikan kepada Yehezkiel. Penampakan 4 kerubim dalam penampilan yang menggentarkan hati itu, selain menandai betapa hebat dan dahsyatnya kuasa Allah, juga menunjukkan betapa pentingnya berita yang harus disampaikan oleh Yehezkiel, yakni penghakiman atas bangsa Israel yang tidak setia itu. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini dari pengalaman Yehezkiel, mengingatkan kita agar tidak membangun iman berdasarkan situasi kondisi sekitar, melainkan berdasarkan kesetiaan Allah yang tak pernah berubah. Amin. Selain itu, kita perlu memiliki kepekaan tinggi untuk menjalankan misi Allah, yakni mewartakan kasih-Nya kepada dunia yang sedang menuju kebinasaan. Yang jadi pertanyaannya, apakah iman Anda sering goyah karena kondisi kehidupan? Apakah saudara saat ini masih antusias untuk mewartakan kasih Allah? Jangan pernah membangun iman berdasarkan apa yang saudara lihat. Kondisi di sekitar kita terkadang dapat memburamkan mata iman kita kepada Allah. Namun kalau kita memandang kepada kasih Allah, maka kondisi itu bukan lagi menjadi sebuah penghalang, tapi kondisi itu akan membuat kita sadar Tuhan ada di sana untuk melakukan sesuatu yang besar melalui kehidupan kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan, apapun kondisi hidupmu saat ini, jangan pernah melihatnya sebagai sebuah persoalan yang akan menggugurkan imanmu. Tapi biar kiranya kondisi yang kita hadapi saat ini membangkitkan iman kita dalam sebuah kesadaran kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jangan lupa seperti Yehezkiel yang hatinya terbakar untuk memberitakan kebenaran Allah lewat setiap penglihatan yang dia alami. Mungkin kita tidak mendapatkan penglihatan-penglihatan atau hal-hal yang secara supranatural, tetapi kita bisa melihat bahwa perbuatan Tuhan sampai saat ini yang menopang hidup kita, yang memberikan kita kekuatan,
bahkan mungkin yang memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kita, itu perlu diwartakan penuh dengan iman, sehingga orang yang mendengarnya dapat diyakinkan. Selain daripada itu, berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap perkataan dan pernyataan kita ketika kita harus menceritakan pengalaman-pengalaman kita kepada lain orang, sehingga ada banyak orang yang akan diberkati lewat kesaksian itu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita akan kesetiaan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, dan kita patut menceritakannya kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan, kasih kemurahan Allah menyertai hidupmu di sepanjang hari ini. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.